Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darol Mahmada. Kali ini saya akan membahas kasus Edy Mulyadi yang masih ramai diprotes masyarakat karena menghina Kalimantan yang akan dijadikan sebagai ibu kota negara baru. Edy Mulyadi tidak bekerja sendirian. Mantan caleg PKS itu bersama komplotan. Ini bukan hoak dan kebencian dari perorangan, tapi konspirasi gerombolan. Isu kembalinya PKI, hidupnya komunis, serbuan negara Cina alias Tiongkok bukan hanya dilontarkan oleh Edy Mulyadi. Propaganda fitnah ini digaungkan secara serentak dan terus-menerus. Ada rekayasa serius mengubah kebohongan ini menjadi kebenaran dengan modus operasi ala Hitler. Kebohongan yang diucapkan berulang-ulang suatu saat akan dianggap sebagai kebenaran. Cara Hitler membuat propaganda sekarang dipakai oleh Edy Mulyadi dan kawan-kawannya. Propaganda Edy Mulyadi dan kawan-kawannya ini dilakukan melalui jaringan ormas terlarang. Dengan memanfaatkan jaringan mereka, Edy Mulyadi dan kawan-kawannya ingin menyemburkan kebohongan ke masyarakat melalui penipuan opini publik. Ormas terlarang yang terlibat dengan propaganda Edy Mulyadi adalah Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang sudah dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah sejak tahun 2017. HTI ini memang sudah dibubarkan dan dilarang, tapi tokoh-tokohnya yang menyesatkan dan menipu opini publik tidak pernah ditangkap. Ini biang masalahnya. Mereka sudah sangat berhati-hati mengkampanyekan negara khilafah, tapi tugas utama mereka sekarang adalah merongrong kewibawaan pemerintah yang dipilih oleh rakyat secara demokratis lewat pemilu. Jejak HTI di kasus Edy Mulyadi ini diungkap oleh mantan pengurus HTI yang pernah menjadi ketua HTI Babel, Ustadz Aik Heriansyah, yang saat ini menjadi pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama atau LDNU Jawa Barat. Menurut Ustadz Aik, propaganda penolakan ibu kota negara baru dimuat di semua channel dan medsos yang berafiliasi dengan HTI dengan memakai nama-nama samaran. Orang-orang yang menemani Edy Mulyadi saat konferensi pers, lagi-lagi itu adalah orang-orang HTI. Orang yang ada di sebelah kanan Edy Mulyadi bernama Ahmad Khozinuddin. Dulunya ia mendirikan LBH Pelita Umat setelah terbukti berafiliasi dengan HTI sebagai Direktur Pusat dan Bantuan Hukum HTI. Setelah HTI dibubarkan, dia mendirikan LBH Pelita Umat karena berurusan dengan polisi. Kemudian ia mendirikan Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat atau KPAU. Ini memang strategi licik orang-orang HTI. Mengubah-ubah nama organisasi, tapi orangnya ya itu-itu aja. Misi utamanya mendirikan negara khilafah, anti Pancasila, dan menyebarkan fitnah dan kebencian kepada pemerintah. Ahmad Khozinuddin itu sudah pernah ditangkap polisi karena menyebarkan berita bohong dan penghinaan kepada pemerintah. Tapi sayangnya Khozinuddin bisa lolos, gak tahu apa sebabnya. Selain Khozinuddin, Ustadz Aik juga menyebut beberapa nama tokoh HTI yang hadir dalam acara konferensi pers itu. Seperti Agung Wisnuwardana dan yang berpenampilan ala kiai namanya Irwan Saifullah. Itu kayaknya untuk mengelebui umat. Di samping kiri Edy Mulyadi bernama Azam Khan yang kemudian dicari orang Kalimantan karena melontarkan kalimat hanya monyet. Azam merupakan pembela HTI dalam kasus pembubaran HTI. Azam juga termasuk pembela Rizik Syihab yang sudah berkali-kali masuk penjara. Kesaksian Ustadz Aik ini penting
karena beliau tahu benar tokoh-tokoh HTI yang berperan dan bikin keributan. Kesimpulannya, ada ormas terlarang HTI dan tokoh-tokohnya yang masih gentayangan di kasus Edi Mulyadi ini. Ibarat ular nih, mereka bersembunyi, mereka menunggu waktu untuk mematuk. Kasus ibu kota negara baru, mereka berhamburan menyerang dan menolak ibu kota negara baru dengan narasikan dan dibungkus dengan berita bohong dan fitnahnya. Ini semua propaganda ormas terlarang HTI. Padahal kalau kita mau belajar ke negara-negara Arab nih, tidak hanya organisasi atau Hizbut Tahrirnya aja yang dibubarkan dan dilarang. Tapi juga tokoh-tokohnya ditangkap dan dibina di dalam penjara. Ini memang cara efektif melawan Hizbut Tahrir. Karena itu tidak sedikit tokoh-tokoh Hizbut Tahrir di dunia Arab kabur ke Eropa, Amerika, dan Australia, termasuk juga ke negara kita, Indonesia. Ironis sekali, Hizbut Tahrir yang dianggap limbah berbahaya di dunia Arab, tapi ada yang menerima dengan senang hati di sini. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah atau aparat mau dan berani bersikap tegas terhadap gerombolan ini? Selama tokoh Hizbut Tahrir atau HTI ini masih bebas berkeliaran, jangan harap ketenangan akan datang. Sekian, terima kasih.